terutama ya buat kita juga yang masih hidup ya. Kalau Oma kita percaya dia sudah ada bersama dengan Bapak di Taman Firdaus, dan kita percaya Oma sudah mendapatkan tempatnya. Nah, yang bagaimana kita yang masih hidup ini, anak-anak Oma yang perlu hidup ke depan, kita harus tetap ada dalam damai sejahtera, ada dalam sukacita. Keluarga kita yang 7 bersaudara, anak, menantu, cucu, kita tetap erat dalam kasih Tuhan, dan itulah yang merupakan impian Oma. Sebelum Oma meninggal, ini sedikit sebelum kita masuk dalam penyembahan kita. Sebelum Oma meninggal, saya malam hari itu, Winda waktu berdoa dengan pendeta, kita melepaskan Oma malam-malam itu. Saya bilang sama Oma bahwa Oma jalan, kami tetap yakinkan Oma bahwa kita berjanji semua apa yang diimpikan Oma pasti kami wujudkan. Kami ya, bukan kita, saya, tapi kami wujudkan, bahwa kami akan buktikan walaupun mungkin terlambat, Oma belum melihat, tapi saya percaya Oma pasti tenang dalam peristirahatan Oma, dan Oma akan merasakan bahwa kami semua mewujudkan impian Oma, yaitu anak-anaknya didapati hidup dalam damai sejahtera, saling mengasihi satu dan yang lain, dan tidak pernah dipisahkan oleh apapun. Kita diikat oleh kasih Kristus, dan kita diikat oleh darah Kristus, dan kita semua diikat oleh satu keluarga, yaitu keluarga Tamaela. Yang hari ini memang berbeda, kita sudah disebut anak yatim piatu, tidak berbapak, tidak beribu lagi, tapi kita ada Bapak kita di sorga. Percaya di hari Oma yang tak terasa, udah hari yang ke-7, hari-hari yang ke-7, malam yang ke-7 Oma meninggalkan kita, dan mungkin hari Senin kami sudah kembali ke Pekanbaru. Dia doakan kami supaya sampai dengan selamat. Semua kita kami berdoa supaya kita semua sehat-sehat di mana kita bekerja, tetapi kita pasti senantiasa tidak kehilangan. Sepertinya tidak ada Oma lagi, tidak ada persekutuan lagi. Kita tidak seperti itu. Kita tetap ada komunikasi satu dengan yang lain. Tetap kita saling mendoakan, dan mungkin kita saling memaafkan ya. Banyak hal mungkin tidak menyenangkan di hati kita terhadap kakak, adik, kakak ipar, adik ipar. Mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan. Tapi satu hal, ketika kita melepaskan yang namanya pengampunan, maka hidup kita penuh pasti dengan damai sejahtera. Dilimpahkan Tuhan. Ada firman Tuhan di Mazmur 120, ketika kita hidup rukun dan damai, maka 133, kalau kita hidup rukun dan damai, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Diperintahkan, bukan disediakan. Jadi diperintahkan artinya berkat itu pasti mengalir ke setiap pundi-pundi dalam keluarga kita, karena kita hidup rukun dan damai. Saya percaya itu. Dan marilah kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin di ibadah ke malamnya ke-9 kita mendoa sendiri di rumah kita masing-masing sampai ke 30 hari dan seterusnya, kita tetap mendoakan ya. Itu saja. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Banyak jalan-Mu kami tidak terselangi oleh pikiran kami. Tapi kita percaya bahwa satu hal kami percaya, rancangan Tuhan lebih dari rancangan setiap kami. Yang terbaik menurut-Mu Tuhan. Kadang belum yang terbaik buat kami, tapi semua yang terbaik menurut-Mu. Maka jadilah yang terbaik bagi kami semua. Berkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami, fokuskan kami kepadamu Tuhan. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami minta Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami hadir, Engkau hadir dalam firman-Mu. Engkau hadir dalam setiap perkataan-perkataan kami. Dan Engkau hadir terutama di hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami.
Sehingga jika Engkau ada di dalam kami, kami di dalam Engkau, maka apa saja yang kami minta, Engkau pasti berikan bagi kami. Kami butuh damai sejahtera, kami butuh perkenanan-Mu, kami butuh hadirat-Mu Tuhan, untuk melingkupi kami di bawah ketak sayang Tuhan. Mari kita angkat pujian. Jalan tak terselanya ada di YouTube Oma. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, oleh dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, artikan hadirat-Mu Tuhan. Kita angkat lagi dari awal, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan
dahsyat Tuhan. Kami berterima kasih untuk apa yang kami alami Tuhan. Satu hal kami percaya semua baik Tuhan. Tiada satu rancangan-Mu yang terjadi pada kami yang merupakan kecelakaan bagi kami. Tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami, yang mengasihi, yang percaya kepadamu, yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami hari ini Tuhan. Yang ada kami 7 bersaudara Tuhan. Anak-anak Oma yang telah Oma tinggal selama 7 hari. Kami bersyukur kami dapat menaikkan persekutuan kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini sore hari ini. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau jamah hati kami, Engkau jamah hidup kami, sehingga hidup kami tidak keluar daripada jalan-jalan. Karena jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ada perkenanan Tuhan bagi kami setiap hari. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dari hidup kami setiap hari. Tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Karena di luar kami, di luar Engkau, kata firman Tuhan, bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran kami. Tapi ajari kami terus untuk mengandalkan Engkau. Kami tahu hari ini Engkau sudah menghiburkan kami. Roh Kudus menghiburkan kami setiap pribadi, sehingga kami tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kami percaya Roh Allah yang menghiburkan kami Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menghibur kami semua, sehingga kami mendapatkan kekuatan baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami di dalam nama Yesus. Dan berbicara bagi kakak-kakak kami untuk memberikan wejangan-wejangan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Kristus Yesus. Sebenarnya saya ini sebagai menantu, kalau di adat kami yang dihormati adalah keluarga dari istri saya. Dan keluarga istri saya itu namanya Hula-Hula atau Kari Bubu, yang memang yang harus bekerja dan berkarya pada saat penyusuan sini adalah anak baru yang dari wanita. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita untuk menguatkan, meneguhkan. Namun sebelumnya, supaya nanti saya tidak menjadi sandungan, apalagi di kita orang bilang, dari mana nggak ngambil itu pendeta, itu mengajar semua yang terang benar, kan? Nah, kan salah kan? Jadi ya sebelumnya saya minta Mami bayar bacakan sama saya 2 Timotius 2:3-16, tolong baca. Di situ tertulis adalah segala tulisan yang dihidangkan Allah berguna untuk mengajar. Tolong baca. 2 Timotius 3:16. Atau kepin dulu lebih cepat gitu. Baca ke anak seperti jangan ada habis ibadah kita mana Tuhan pendeta. Salah pula semua. Kita bacaan. 2 Timotius 3:16 nah. 2 Timotius 3:16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang 2 Timotius 3:16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi apa yang saya sampaikan ini hari sore ini jangan jadi C, tapi memang betul untuk mengajar kita semua, menegur memperbaiki kita. Kemudian tolong baca Ibrani 3:15 nah. Ibrani 3:15. Saya sekarang suka berbuat, tidak mau lagi pakai. Tapi saya siapkan, bukan berarti karena saya nggak mau berpikir supaya lebih ada Roh Kudus yang saya harapkan bukan tulisan. Tetap saya siapkan sebenarnya. Ibrani 3:15 tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi kalau ada firman Tuhan hari ini bukan FTP, cerita ini fiktif, tapi jangan kita kerasa. Satu lagi di dalam Lukas 22 ayat 14 lah. 21. Lukas 21 ayat 14. Lukas 21 ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Jadi firman Tuhan hari ini tidak ada C, tidak ada pembelaan, tapi kita melakukan. Firman Tuhan itu hebat dan sungguh hebat, dan tiada satu buku pun di muka bumi ini yang berhenti dalam pencetakannya dan penjualannya, itu Alkitab. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11. Coba. Marilah yang letih. Matius 28 ayat 11. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, ada satu perkataan firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada keluarga Pamela dan keluarga Terjan pagi ini sebagai anak, sebagai menantu, sebagai cucu. Dia katakan hari ini bukan melalui Petrus, bukan melalui Rasul Paulus, tapi dikatakan marilah yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu keluarga kita besar ini sedang menghadapi masalah. Tuhan tahu keluarga ini sedang menghadapi beban. Tuhan tahu keluarga ini sedang menghadapi kesedihan. Waktu saya mendengar dari anak saya, Dad, Oma sudah pergi. Saya menjerit di rumah dan orang-orang di sebelah tahu sebenarnya. Karena memang kita pun berangkat nih hari itu cuma satu tiket yang dapat. Ya, tapi semua mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, saya mau makan, tidak bisa makan lagi. Galau lapar gitu kan, terima telepon sana sini, balas sini. Bagaimana kondisinya Mami, bagaimana kondisinya Oma, saya tanya anak saya kondisinya begini. Sudah pada datang semua belum? Tiba-tiba ada 2 pendeta yang baru diangkat. Itulah di rumah membantu saya mempersiapkan segala sesuatu dan berangkat. Artinya Bapak Ibu, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dengan kondisi beberapa tahun, adik saya Winda bilang, so capek saya. Benar. Tapi Tuhan tahu, tapi dia tak kuat. Satu kali saya baca di Oma ini, siapa mau jaga Oma? Tidak, dia mati semua. Tapi dia tak kuat. Oma dan ibu saya ini dulu sering saya bawa ke Kuala Lumpur, tepatnya di Melaka. Tapi saya lihat, saya kuat. Kondisi kita kuat, gitu saudara kasih. Tapi hari ini Ma tidak sudah bersama kita. Tapi ada yang menguatkan kita, menghiburkan kita hari-hari ini. Marilah yang letih, lesu dan berbeban berat. Saya percaya semua kita letih. Saya percaya kita berbeban berat. Tapi Tuhan, marilah datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Kelegaan apa yang Tuhan memberikan? Yang pertama, tolong baca di Matius 5 ayat 4. Di situ berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, itu dalam bahasa Indonesia, di bahasa Inggris tidak begitu. Blessed who are in the sorrowful, I will give the joy. Diberkatilah orang yang sedang kesusahan, aku akan memberkati dengan sukacita. Itu yang pertama yang harus kita pegang, bahwa hari ini kita yang berbeban berat, ada janji Tuhan, diberkatilah orang yang berduka cita, sebab mereka akan kuhiburkan. Penghiburan apa yang kita minta? Penghiburan hati kita yang luka, hati kita yang hancur, hati kita yang tidak sesuai dengan maunya kita. Tapi semua kata Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dengan jelas,
segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Saya percaya kita semua orang yang mengasihi Tuhan. Saya pikir kalau hari itu, istri saya terus terang agak takut naik pesawat. Hari itu saya satu harian cari supir, tidak ada. Dia cari supir juga tidak ada. Kalaulah kami hari itu pakai mobil, mungkin doanya tidak dikabulkan Tuhan. Akhirnya pas hari Kamis kami tahu Oma dipanggil pulang ke rumah Bapak di Taman Firdaus. Dia sekarang dalam pelukan Abraham. Dia akhirnya bisa bertemu. Kalau kami naik mobil nggak akan bertemu. Tidak akan bertemu. Tapi Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya Oma sudah ada di pangkuan Abraham. Memang secara daging kita dalam kesusahan, kesedihan. Orang yang nggak punya Tuhan aja pasti sedih karena mereka bilang, katakannya begini, bukan perpisahan yang susah, tapi pertemuan kita dengan Oma sekarang tidak ada perpisahan. Jadi tidak perlu kita takut lagi. Sehingga Tuhan janjikan. Kenapa? Oma sudah ada di Taman Firdaus dan pangkuan Abraham. Oma tidak di surga, belum. Jadi ini saya selalu bilang sama para pendeta, Pak jangan main-main loh. Karena kalau di Medan, kalau ada orang meninggal, itu yang datang preman semua, Bang. Preman semua, karena di depan rumah saya itu rumah terminal. Ternyata preman-premannya pintar. Dia datang supaya dia pegang firman Tuhan itu apa? Supaya nanti dia mati dalam kejahatannya, dia masuk surga. Kita yang pegang. Jadi kacau kan? Nah, jadi kita nanti yang bukan di Oma itu sekarang sudah ada di Taman Firdaus dan pangkuan Abraham. Tolong baca nak Lukas 16 ayat 23, 24 coba baca, 23, 24. Jadi kita tahu semua ini. Sampai nanti penghakiman. Tapi Oma ini kita tahu di Taman Firdaus dan pangkuan Abraham tidak lagi dalam penyiksa. Itu mas Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawalah malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ya. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Terus begini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi sore ini Bapak, kita beribadah dalam kebaktian penghiburan. Kita sebenarnya nggak membicarakan lagi Oma. Kita yang bicara kita semua yang di sini. Oma sudah ada di Taman Firdaus dalam pelukan Abraham. Makanya kalau orang-orang Islam itu mendengar meninggal, kan bilang gitu, Al-Fatihah, 7 langkah langsung digebukin. Tapi saya percaya ibu mertua saya ini sudah dalam Taman Firdaus di pelukan pangkuan Abraham sampai nanti menuju pengadilan Kristus. Dalam pengadilan Kristus nanti, sabaslah anakku, marilah masuk dalam kerajaanku dan memitra
memimpinlah bersamaku. Tetapi orang-orang yang hidupnya tidak mau di dalam Tuhan, so sorry to say, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hati-hati tidak seperti orang kaya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Kristus, saya tidak mengajari karena dalam segi tutur adat saya nggak berani mengajari kalibu orang yang dihormati, tapi saya harus melakukan ini firman Tuhan. Oma sudah ada bulan. Kenapa? Saya bisa bilang karena Oma itu dalam hidupnya juga dalam Mazmur 119 ayat 16. Oma ini saya lihat betul loh, orang yang kalau di sana pun dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya pernah baca satu bukunya, saya pikir buku memorinya, itu saya baca waktu saya bongkar-bongkar, saya baca. Saya bilang buku memori. Cuma saya isi lihat dalamnya, saya maaf gitu. Ternyata setiap hari dia doain Bang Robert sembari. Tanggal sekian saya doain Bang Sendi, tanggal sekian saya doain Bang Ella sama Windy, tanggal 9 dia doain cucunya Ayu, dia doain Enak, semua itu satu buku, betul. Dan dia memang betul-betul mau ke gereja. Kalau sama terus minta gereja, terus minta doa. Kalau ada altar call dia duluan datang. Jadi kalau ibu mertua kita ini sudah ada seperti Mazmur 115 berharga kematian. Coba jangan apa nih? Mazmur 115 ayat 16. 16 ayat 15. Berharga kematian orang yang dikasihinya. Benar? 16 ayat 15. Coba. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Jadi Oma sudah dalam pelukan dalam luka sama. Sekarang abang, kakak, dan adik. Hari ini Tuhan tawarkan, marilah yang lesu hidup dan berbuat baik, datanglah memberikan kebekaan. Oma kita sudah dari Firdaus sampai nanti menunggu pengadilan. Tapi dalam pengadilan pun saya percaya, karena saya tahu Oma ini orangnya. Satu kali waktu di rumah sakit dia bilang, Opa pernah ditipu orang dalam kopra. Dia bilang, ya sudah, kita lepaskan aja pengampunan. Saya lihat ini orang yang suka mengampuni. Saya mau bilang hari ini Bapak Ibu, kalau engkau tidak pernah mengampuni, engkau pula tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Karena doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 16 dikatakan, ampunilah kami seperti mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau tidak kita mengampuni, maka dosa kita tidak ampuni. Mari kita hari ini, kalau ada di antara kita, so sorry to say, mari kita bereskan. Kenapa? Pada saat kita membereskan, itu tidak ada lagi tekanan dalam hidup kita ini. Ini tidak ada lagi beban dalam hidup kita ini. Kenapa? Tuhan bilang, kalau kita dalam mengampuni, maka kita hidup berukun dan damai. Kalau kita hidup berukun dan damai, apa yang kita dapatkan? Tolong baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 133 ayat 1 sampai 3. Perbuat ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bersama-sama. Sungguh alangkahnya indahnya orang hidup rukun dan damai. Kita nggak bisa. Manusia sekarang kita pintar, kita orang sekolahan, bisa berdiplomasi, bisa berkata iya atau tidak, bisa lain di bibir, lain di hati, bisa. Tapi kita nggak seperti itu. Supaya kita diberkati, marilah kita hidup rukun dan damai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Kristus, biarlah mulai hari-hari ini kita yang sudah jadi yakin piatu, kita mau sungguh-sungguh mendengar panggilan Tuhan. Karena saya lupa ayat tapi dibilang begini, diberkatilah orang yang punya mata boleh melihat, punya telinga boleh mendengar. Mari kita fokus kepada Tuhan Allah kita juru selamat. Kenapa? Kalau kita nggak fokus kepada ini, sangat membahayakan. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, tolong baca nak, terkutuklah orang yang tidak takut akan Tuhan.
Yeremia 17 ayat 5. Saya akan mau tutup sebentar supaya selesai. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Ya. dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 7 baca. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sudah diberkati. Satu kali waktu saya selesai dikatakan sama Oma sore-sore, dia bilang, kita ini semua sudah diberkati. Tapi kalau latar belakang kita dari Ternate, kondisi keadaan Oma, kita diberkati. Dia bilang, ini semua kasih Allah. Karena kita moni percaya sama Allah. Saya hanya mengingatkan biar keimanan kita, supaya kita diberkati, biarlah kita bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan hari ini sekali lagi saya ingatkan, kita sudah yakin tentu ada who is the leaders in our family. Leaders kita adalah Bang Robert. Mau tidak mau, suka tidak suka, leader kita Bang Robert yang dibantu penolongnya Mbak Riri. Jadi kalau ada leaders juga berexample. Dan leaders juga kita harus taati. Ibrani 13 ayat 17. Tolong baca. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Tolong. Cepat. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Ya, jadi di kita hari ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus ada Bang Robert Mbak Riri. Mari kita mentaati. Mari kita mau dipimpin olehnya supaya dia yang terus. Saya juga leaders Pak, di keluarga saya dengan Ina kita adalah leaders, kita adalah pemimpin. Apa yang kami katakan, walaupun kakak saya itu lebih tua yang di Saran di Medan, 3 Nipo. Kalau saya bilang begini, tahun ini kita di sini, oke, kita dukung. Jadi kalau hari ini kita sudah anak yatim piatu, Tuhan tidak biarkan kita yatim piatu. Ada Tuhan angkat satu pemimpin, yaitu keluarga Bang Robert sama Mbak Riri. Kita taati supaya kita dalam mentaatinya dalam damai sejahtera, dan semuanya itu akan menguatkan kita, mensuburkan kita hari ini. Kalaupun Oma sudah ada di taman Firdaus, di pangkuan Abraham, menunggu nanti pengadilan, kedatangan Kristus yang kedua, saya percaya Oma kita, ibu kita ini, Tuhan pasti katakan, masuklah dalam kerajaan itu, memerintahlah bersamaku. Karena ya seperti saudara kita sebelah bilang, ada sesuatu amal ibadah yang kita perbuat, kepercayaan yang kita buat kepada Tuhan dan kita aplikasikan dan menjadi jalan. Bukan hanya itu, kalau kita takut Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, anak cucu kita pasti diberkati. Mazmur 112 ayat 1-3 saya akan tutup. Jadi supaya kita ada penghiburan hari ini yang kuat untuk kita sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, apalagi dalam kondisi kita ini sudah yatim piatu, kondisi virus COVID, kondisi yang sangat sedang digenapi lah firman Tuhan ini. Tolong baca. 112 ayat 1-3. Baca kok. Bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang selalu kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Kita semua tahu perjuangan kita sampai hari ini tidak selesai. Kita tidak cukup supaya harta anak cucu kita diberkati. Marilah kita menjadi orang tua yang taati Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Apalagi hari ini kita sedang menghadapi beban, tapi Tuhan bilang, marilah yang letih, lesu, dan beban berat, maka Tuhan memberikan berkat. Tuhan sudah menyakiti Oma, sudah ada di dalam Firdaus dan pangkuan Abraham, tidak dalam penyiksaan lagi seperti
Sakyus. Oleh karena itu Lazarus, biarlah kita sungguh-sungguh hari ini mendatangi Tuhan, menghidupi kebenaran firman-Nya. Biar juga kita buat satu komitmen bahwa kami mau mengasihi Tuhan dan jadi orang benar. Dan hari ini sekalipun kami jadi orang yang jatuh-jatuh, kami sudah punya pemimpin. Nah, Tuhan bilang dalam Wahyu, bangsa yang tidak punya pemimpin maka lihat. Saya percaya keluarga ini tidak jadi diam. Ada pemimpinnya, Tuhan Yesus melalui perpanjangan tangannya, yaitu mengubah kembali. Saya rasa saya nggak akan kembangkan firman Tuhan ini lebih banyak lagi. Ini cukup menguatkan kita, meneguhkan kita, membangkitkan kita, menghiburkan kita. Biarlah Allah Roh Kudus atau Rohullah penolong itu, menolong kita, memampukan kita menjadi orang yang berkenan. Oma sudah ada dalam kaum Firdaus dan Tuhan Abraham. Tidak ada lagi penyiksaan di Hades, atau tidak lagi penyiksaan seperti saudara kita dari non-Kristen. Al-Fatihah langsung dipukul. Apa agamamu, siapa Tuhanmu, langsung dibal-bali. Tapi saya percaya Allah selama hidupnya sudah dinasih. Sekarang bagaimana kita yang masih hidup, yang kita tahu dalam Mazmur 90 ayat 10, hidup manusia adalah 70 tahun atau 10. Kelebihannya lagi susah. Saya minta sama Tuhan 33 tahun lagi mau, karena saya rindu bangun gereja sampai 5 harus jalan. Itu karena kalau nggak bisa Tuhan udah pulang aja tuh. Saudaraku, ini waktunya kita akan mencapai umur 70, umur 80. Marilah kita persiapkan diri kita seperti waktu hari itu cerita ya waktu orang mau Residen, orang singin semua naik gunung, bersiap sampai di waktu turunnya kita berbahaya, kita bisa. Biarlah kita minta kekuatan, persiapan supaya kita memikirkan segala sesuatunya ada waktunya. Umur 70 atau 80 kita akan kembali pulang ke rumah Bapa. Tetapi ada yang kita tinggalkan buat kehidupan ini dan buat anak cucu kita. Saya selalu merenungi, Tuhan, saya nggak mau jadi saya nggak mau juga di bawah harimau. Saya nggak mau juga di bawah gading, karena harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Tapi sariawan mati meninggalkan apa ya Tuhan? Kerinduan saya cuma satu lagi, ingin membangun rumah sakit dan ingin bangun sekolah bagi orang-orang yang susah yang tidak bisa sekolah. Makanya saya getol-getolnya saya berusaha membangun kebun ini. Karena itu Bapak doakan kami semuanya hanya untuk Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini tertanam betul dalam hidup kita. Dan mari kita mengangkat satu pujian sebelum kita tutup dalam doa. Kita nyanyikan satu lagu enak, boleh diambil gitarnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, minta penghiburan daripada Tuhan. Semua kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena itu yang Kau ajarkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, segala sesuatu. Kalaupun ibu kami, mertua kami, Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapa dan dia ada di Firdaus dan pelukan Abraham, dia tidak disiksa sampai pengadilan Kristus, dan kami tahu dia akan mendapatkan tempat yang baik. Dan Kau sudah berkata, sabarlah anakku, masuklah dalam kerajaanku, memerintahlah bersama. Tuhan Yesus, kami yang masih hidup ini, biarlah Allah Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Biar mulai hari ini Roh Kudus yang menolong kami, mengajar kami. Apapun kerjaan kami, apapun bisnis kami, apapun yang kami usahakan di muka bumi ini, apapun yang Kau pakai kami sebagai seorang pemimpin di pemerintahan, seorang pemimpin di bisnis, mengelola bisnis, bekerja, ibu rumah tangga, Yesus tolong kami supaya kami mengingat Engkau dalam hidup kami, supaya kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami, supaya kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 yang dapat nama selain nama Yesus. Biarlah kami sungguh-sungguh mau mengasihi-Mu, sungguh-sungguh mau mencintai-Mu, sungguh-sungguh kami mau takut akan Engkau. Dan kami tahu kalau kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran, seperti Matius 6 ayat 33, maka segala sesuatu akan Kau tambahkan bagi kami. Bahkan anak cucu kami Kau akan piara dan berkati. Bahkan perkasa di bumi apa saja diperoleh yang berhasil, harta kekayaan ada pada rumahnya. Dan kami sudah lihat itu dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami menjadi orang tua yang takut Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga menjadi anak takut akan Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang diberkati dan perkasa untuk kemuliaan bagi nama. Ini doa kami. Mari kita berdoa bersama-sama supaya keluarga ini dalam kesatuan, kesehatan, supaya Tuhan perintahkan berkat. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, seperti Mazmur 133 1-3. Bila kami hidup rukun dan damai, maka Tuhan akan perintahkan berkat-Mu atas keluarga Tamela dan kami semua. Kami minta kehidupan rukun dan damai di hati kami dan menjadi gaya hidup kami, ya Tuhan. Itulah ya Tuhan ada pada kami, supaya kami diberkati. Kalau kami melihat latar belakang kami, siapakah kami, ya Tuhan, sehingga Kau mengangkat kami dan mendudukkan kami di tempat yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah anak cucu kami nanti mendapatkan berkat itu juga. Dan biarlah kami orang tuanya takut Tuhan dan mengasihi. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa supaya Bang Robert diberikan hikmat dan Mbak Ria diberikan hikmat dalam memimpin, supaya kita tidak menjadi yatim piatu, tapi ada pemimpin yang Tuhan percayakan. Apakah yang berdoa dalam nama Yesus? Turunlah pengurapan untuk Bang Robert dan Mbak Riri sebagai pengganti Oma dan Opa Herman. Dalam nama Yesus, turunlah pengurapan, roh kepemimpinan itu dalam membina keluarga Tameli dengan adik kakak 7 orang. Hikmat pengertian turun atas Bang Robert, mengurapi dan memberkati juga Bang Robert dan Mbak Riri, sehingga roh kepemimpinan dalam memimpin
keenam adik-adik dan kakaknya dan menantu Oma semua boleh kami taati, karena firman sudah taatilah pemimpinmu, sebab pemimpinmu itu berjaga-jaga atas engkau. Biar kami berjalan dalam kebenaran, biar kami terus dalam pengurapan, biarlah kami terus dalam perlindungan, biarlah Allah Roh Kudus itu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa yang terakhir, biar dimanapun kita berada, kita tetap takut akan Tuhan dan kita diberkati, dan apa yang saja kita kerjakan kita boleh berhasil dan beruntung. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berada di satu kota atau di kota-kota yang lain, kami berdoa dimanapun kami berada, kami yang ada di Jakarta, di Maulani, yang ada di Bekasi, yang ada di Pekanbaru, semuanya Tuhan Kau lindungi kami, semuanya Kau peliharakan kami, semuanya Kau berkati kami. Apa saja pekerjaan kami sebagai aparat pemerintah, pegawai swasta, wira swasta, begitu juga ibu rumah tangga, Kau memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, kami boleh berhasil dan beruntung. Berikan hikmat kepada kami. Dan kami berdoa juga buat anak cucu kami Tuhan. Kau genapi janji-Mu Daniel 1 ayat 20. Engkau akan memberikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, 10 kali pintar pada orang berilmu dan ahli jantung. Dan Kau yang memegang masa depan anak cucu kami, baik itu Ayub, baik itu Lenat, baik itu Samuel Kevin Nathanael, Tara, semuanya Tuhan. Juga Ethan Tuhan, semuanya. Juga Nara, Nirel, begitu juga Tuhan Yesus, Ica. Tuhan berkati semua dan memberikan masa depan yang terbaik. Tuhan, kami serahkan semua ke tangan-Mu. Sarah juga Kau memberkati. Tidak ada satupun anak cucu kami yang Kau tinggalkan, karena Engkau yang berkata dalam Pemazmur, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tetapi aku tidak pernah melihat kehidupan anak-anak Tuhan meminta-minta. Biarlah anak cucu kami ini Tuhan, anak yang berkati dan boleh menjadi berkat. Ini doa kami, dengarkanlah dan kabulkanlah. Biarlah Engkau yang sempurnakan ibadah hiburan kami hari ini, dan kami mendapat kelegaan, ketenangan, dan damai sejahtera. Dan kami hidup rukun, dan kami akan mendapatkan berkat yang Tuhan perintahkan bagi kami. Ini doa kami Bapa, dengarkanlah, kabulkanlah, karena kami berdoa kepada Bapa di sorga melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kekal dan mulia. Haleluya, haleluya, amin. Mari angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kekasih Allah dan biji mata Allah, terima dan bawalah berkat besar daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, pembelaan, penghiburan daripada Roh Kudus, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan memberkatimu dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus pasti datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup pertemuan ini, kita minta kata-kata dari Bapak kita, Pak Robert, untuk memberikan kata-kata, karena waktu Oma meninggal juga belum ada, ya kan? Belum ada memberikan kata-kata. Silakan. Oh, gitu ya. Makatan. Iya, shalom. Shalom. Ya, selamat sore semuanya. Ya, pertama-tama saya selaku anak yang paling tua, kesempatan ini juga saya mau berterima kasih kepada adik ipar Sariaman yang telah sebagai hamba Tuhan yang banyak memberikan penghiburan, kata-kata, semangat untuk
semuanya dalam khotbahnya tadi itu memberikan satu keteguhan hati supaya semua kita anak-anak Oma itu harus bisa saling mengasihi satu sama lain, ya. Hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera, supaya orang tua kita di dalam keabadian mereka itu mereka itu yang mereka rindukan, dan bisa penuhilah harapan mereka walaupun mereka tidak berada dalam keabadian mereka, ya. Ya, dari saya berharap sebagai anak yang paling besar, ya mungkin kita semua di saat bertemu di Yerusalem baru itu masuk dalam kerajaan surga semua. Itu yang paling utama, karena yang hidup di dunia ini kan singkat, ya. Jarak antara hidup dan mati itu sangat tipis gitu. Jadi ya, kita semakin tua ya harus semakin sadari gitu. Kita bisa membina anak-anak kita, bisa memberikan mereka contoh sekolah, dan supaya mereka juga mungkin bisa berhasil. Ya tentunya semuanya harus kita landasi, harus kita jadikan Tuhan Yesus sebagai landasan paling utama bagi kita. Kita nggak ada apa-apanya gitu, kita nggak ada apa-apanya, kekuatan kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa ada rahmat dan kasih sayang, kasih karunia dari Tuhan. Mungkin kalau kita flashback ke belakang, kalian masing-masing bisa tahu lah, bisa flashback ke belakang dari background, dari mulai Opa Herman dari kecil, ya, Opa Herman pergi meninggalkan kita duluan, keadaan ekonomi seperti apa, Oma berjuang, ya semuanya itu kalau tidak ada kebaikan Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, mungkin kita nggak berada pada situasi seperti ini. Jadi jangan kita menjemukkan diri dengan apa yang mungkin orang dunia bilang materi, ya. Kesombongan, yang kita melihat satu sama lain berdasarkan status sosial. Saya sih berharap itu saja, antara satu sama lain jangan melihat karena yang ini punya uang banyak terus melihat yang satu ini banyak dengan sebelah mata. Jangan, karena itu semua adalah satu nilai hidup yang harus kita junjung tinggi, yaitu kebersamaan kita. Begitu juga satu sama lain harus berpikir positif gitu. Jangan, orang bilang itu telinga tipis, dengar ini begini, sambung sana, nanti tanpa ini tiba-tiba udah saling menjelekin satu sama lain. Kita harus belajar dari pengalaman hidup. Memang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi percaya dengan tuntunan Tuhan, ya kita lebih baik kita merendah diri daripada menyombongkan diri, karena barang siapa yang direndahkan akan ditinggikan Tuhan, ya. Bagaimana begitu? Saya banyak belajar itu dalam perjalanan hidup saya, ya, dengan sampai pada titik ini sungguh sangat luar biasa pertolongan Tuhan, ya. Tanpa ada pertolongan Tuhan saya nggak tahu lah apa namanya, tidak akan bisa seperti ini gitu. Tinggal di Mahogany kita punya istri yang baik, ya kan? Istri yang cantik, yang mengerti, punya anak-anak juga yang baik-baik, bisa berkuliah di universitas yang baik tanpa kita mengeluarkan uang banyak untuk membiayai mereka. Itu semua adalah rahmat, dan
kasih karunia dari Tuhan. Ya saya pikir manusia itu harus berubah dari saat ke saat. Saat kita muda mungkin badungnya kayak apa ya. Tapi ada titik di mana kita harus berubah, memutar haluan. Saya pikir anak-anak Oma semua luar biasa, diberkati Tuhan yang luar biasa. Kita punya, kalau dari sisi materi udah lah nggak usah bicara lah. Kita punya rumah masing-masing, sudah berkecukupan lah, ya kan? Nah, kita berada pada fase kedua hidup kita, ya kita harus menentukan life after death-nya gitu kan. Ya, saya mengajak adik-adik semua untuk bisa seperti itu, untuk bisa seperti itu kita harus memulai dari lingkungan kita dulu lah. Satu sama lain saling mengampuni lah. Yang dari tadinya si A pernah menyakiti si B, gitu. Tapi si A mau minta maaf kepada si B walaupun si B menyakiti, itu nilainya tuh lebih besar biasanya. Tapi ya itu, ya kita harus saling mengasihi satu sama lain, mengampuni satu sama lain, memberi pengampunan supaya semuanya bisa hidup rukun, semuanya bisa hidup damai. Kemudian di luar sana orang juga bisa melihat, meninggalnya Oma Emi, kayaknya Oma Emi punya anak-anak tuh bisa hidup lebih rukun satu sama lain. Mungkin hari ini Kathy nggak ada ya, Uli juga mana sebagai yang besar, perempuan yang besar, karena juga bisa ngomong, bisa meneruskan pesan-pesan ini ke Kathy, ya, supaya bisa berubah sifat, jangan punya sifat yang angkuh lah gitu. Saya yakin saya bisa seperti ini, Ina bisa hidup seperti Tarzan itu, mungkin Ella, mungkin Linda dan lain-lain. Kita selalu taruh keangkuhan itu di bawah kaki kita gitu. Jadi kalau kita nggak angkuh, kita suka dengan orang, pemaaf segala macam, banyak juga berkat yang datang ke kita, ya kan? Jadi bisa saling mengingatkan sama satu sama lain. Saling mengingatkan nggak ada masalah. Yang lebih muda mengingatkan kepada yang lebih tua, nggak ada masalah. Kalau yang lebih tua salah, tapi mengingatkan dengan cara yang benar. Jangan menyakiti, jangan kita mengingatkan tapi membuat dosa, kita menyakiti orang gitu. Jadi harus bisa punya berpandangan yang positif, sikap mental dan pikiran yang positif. Setiap kalau dibilangin, contoh uling orang bisa begini ini, di luar ini begini. Ya, pertama kalau saya selalu menerima dulu apa iya ya. Oh ya, kalau benar saya merubah. Itu juga Ina contoh. Nah, nggak boleh begitu dong. Nggak, jangan seperti ini. Masa ngomong ke masa ngomong ke Kathy atau si Winda begini ini, nanti si A udah di luar sana udah heboh nih, ngomong ini katanya gini. Itu juga harus bisa menilai diri. Oh iya, sorry, minta maaf, saya salah. Minta maaf itu bukan sesuatu yang tabu gitu, tapi kalau kita minta maaf duluan, kita menunjukkan kebesaran jiwa kita. Saya yakin kalau kita bisa melakukan itu, mungkin keluarga besar Tamaela ini bisa hidup rukun dan damai. Coba kalian ingat-ingat zaman dahulu yang masih susah, kalian bisa hidup rukun, gitu. Oma masih bikin halua, yang masih baju pisang goreng, sering haji sama-sama, biar kalian hidup rukun gitu. Kita harus kembali ke situ lah sebenarnya. Jangan menjadikan status ekonomi itu membatasi itu semua. Kalau dari saya ya, pesan yang paling penting, yang sangat hakiki itu adalah itu. Karena saya banyak melihat keluarga yang lain yang, apalagi keluarga dari Medan, orang Batak gitu ya. Kalau udah dalam keluarga mereka
mereka menurunkan tuh mereka punya status sosial satu sama lain, tidak ada gitu. Tapi jadi mereka bisa hidup rukun gitu. Jadi jangan karena status sosial membuat jarak antara kita itu jadi jauh, karena itu akan mendukakan hati Tuhan. Ya, masing-masing harus punya introspeksi diri. Saya yakin anak-anak Oma itu hebat-hebat semua, ya. Jadi kita harus bisa saling mendoakan satu sama lain. Ya kalau saya sih setiap saya mau tidur saya selalu berdoa keluarga, dan saya selalu berdoa kepada adik-adik semua, Tuhan, Engkau tahu pribadi dan permasalahan mereka status masing-masing. Kiranya Engkau jamah bantu mereka seturut dengan rencanamu. Jadi, tapi kan itu nggak mungkin saya sebut satu persatu setiap malam. Boy, gue berdoa setiap kali, enggak, itu cuma moral obligation, tanggung jawab saya sebagai anak yang tua. Itu sudah selalu saya doain itu. Jadi marilah kita sama-sama saling, bahasa terakhir lah, saling baku sayang, baku liah, ya kan? Mungkin saudara siapa yang dalam keadaan memang harus dibantu ya kita bantu, ya kan? Itu aja sih saya pikir dari saya. Semoga kita semua diberkati Tuhan, panjang umur dan sehat, bisa melihat anak-anak kita saling care juga satu sama lain antara mereka, saling mengenal, sehingga disebut hidup dalam damai sejahtera itu bisa terpenuhi dalam keluarga besar kita. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembali ke Ibu MC. Puji Tuhan, terima kasih. Kan ini pertemuan kita yang jarang-jarang ya. Mungkin kami mau dengar sepatah dua kata dari Kak Uli. Sudah diwakili ya. Bang Ira lah dulu. Ini sih sebetulnya rileks saja. Iya. Siapa yang mau bicara. Bang Ira. Ya toh? Ada sudah begitu sudah Ubed suami semua mau gimana tuh bicara apa? Iya toh? Udah yang penting baku sayang, baku ini sudah semua begitu sudah mau apa lagi? Jangan sombong, jangan bikin diri. Kalau lagi diberkati jangan terlalu sombong. Yang lagi kurang diberkati jangan jangan mempertahankan ego, begitu aja. Hidup tuh simpel. Jangan sedikit cepat tersinggung. Iya, kata Gus Dur itu aja kok repot. Ya kan, kayak gitu. Udah begitu aja. Yang penting baku sayang. Sekarang ini tidak perlu kita bermasalahkan ada siapa dengan siapa. Lagi nggak enak ini. Semakin kita buat seperti air, ya kan? Karena satu darah pasti nggak kemana-mana, ya kan? Itu aja. Ya kan? Salam satu darah gitu. Iya. Satu darah satu hati sampai mati, udah selesai. Iya kan tidak bisa membohongi, kita keluar dari rahim yang sama, dari Bapa yang sama semua. Mau bagaimanapun jadi nggak usah dibesar-besarkan dikotomi antara si A, si B, si C, sama si D. Udah aja kan udah usur semua nih, udah ada 40, ada 50 lebih, udah mikir, udah dekat sama tanah, jadi pasti pikirannya tuh udah itu udah. Padahal kan nggak ada apa-apa semuanya, ya kan? Iya, kenapa nggak ada apa-apa, enak-enak aja semua. Cuma itu dengan nggak ada Oma sekarang ya, persatuan keluarga gitu. Makin care lah. Kalau dulu kan barangkali ada yang care karena masih ada orang tua. Nah sekarang udah sendiri-sendiri, punya keluarga sendiri, ya kan begitu. Ya ingat-ingat keluarga, gitu aja. Satu akarnya dari mana? Gitu.
nggak usah pasti suatu saat, bukan suatu saat, sekarang ini juga kan nggak ada apa-apa semua, ya kan? Cuma ego dikurangin, sombong jangan, sombong keluar. Kalau memang masih punya pikiran sombong keluar dulu lah, ke dalam keluarga enggak, gitu aja. Nah, karena sifat dan sikap kan kalau kita baru bilang sekarang kan nggak bisa dirubah, bisa ditekan, ya udah ke dalam jangan dan sombong lah, keluar dulu. Nah, kayak gitu aja. Orang hidup enak-enak, hidup tuh harus dibikin enak, ya kan? Walaupun mau tidur ingat, waduh pekerjaan belum selesai ini, utang sama si A ini mampu bayar apa enggak, tapi harus dibikin enak aja, karena nanti kita dapat amal dari situ. Kalau orang lihat kita enak, orang berpikiran enak, dengan sendirinya kita udah menelurkan enak di situ. Nah, auranya kita keluar, berarti kita juga disayang Tuhan karena kita membuat orang senang. Amin. Begitu kan? Amin. Ya, merdeka. Jadi terima kasih semua mungkin Kak Uli kan ada di sini. prosesi pemakaman Oma kan sudah selesai. Nah ini kan mumpung lagi duduk kan cerita-cerita gitu. Semua sudah dibereskan. Ada juga Ella kemarin juga ada juga untuk pemakaman udah beres dan ditangani sama Ella. Terus Monsemi juga kasih untuk mengurus ya segala-galanya lah. Nanti penguburannya Winda membereskan di sana, uangnya Monsemi masih ada, mau dibayar entah sampai langsung 20 tahun. Sudah itu udah nggak perlu dipikirin lagi, itu sudah beres ya kan. Jadi nanti ada kata Bang Robert semalam ada apa tuh namanya uang dikirim dari Angki ya. Iya, ya Angki ada kasih. Dan dari Bang Robert nanti akan dia Bagi berkat itu. mau bagi berkat buat Keti sama Bang Kauli. Ya. Yang semuanya. Iya. Jadi kiranya nggak ada lagi ya yang utang piutang terhadap Oma itu semua ya. Kita kalau saat ini kita tidak bisa memberi yang banyak, semua bukan banyak dan sedikitnya, dia pada porsinya ya. Kalau siapa yang hari ini ada lebih, puji Tuhan, pasti dia bisa memberkati yang lebih. Waktu dia memberkati banyak, mungkin lain waktu ya kan. Jadi semua tidak bisa mengukur kebesaran kasihnya kepada Allah karena duit, ya kan. Jadi jangan berkecil hati kan, aku nggak bisa buat apa-apa sama Oma sampai Oma pergi. Kita semua sudah melakukan yang terbaik gitu, bukan karena uangnya ya. Oma nggak butuh uang. Kalau Oma pada saat perjalanan Oma sakit, siapa yang bisa ya puji Tuhan, ada yang bisa yang ngasih lebih ya, yang bisa kita kasih ya segitu ya, itu yang berharga gitu, bukan banyaknya, tapi itu yang keluar dari hati kita, itu yang berharga. Nah, jadi ada yang kasih tenaga, ada yang kasih doa, ada yang kasih uang, puji Tuhan itu yang terbaik. Jadi itu aja, biarlah kita tetap dalam kesatuan ya. Sampaikan sama Keti, kalau Keti gak ada kan Kauli ya, seperti apa yang kata Bang Robert sama Ella tadi, tidak ada, semua kita ini yang terlalu hebat dalam keluarga ini. Semua anak-anak Oma tuh hebat dipakai Tuhan, ya kan? Yang hebat Tuhan dan kita dipakainya. Jadi semua mari berjalan seperti orang normal saja, iya kan? Normal-normal aja, gak usah yang aneh-aneh. Kalau ada yang susah kita bantu, ada kalau kita punya kita bantu. Nah kita jangan juga merasa gara-gara aku susah, aku begini, seperti bilang Bang Ella tadi. Kalau kita lagi nggak ada ya kita juga, ya namanya kita tangan kita lagi di bawah. Bagaimana kita mau minta pertolongan orang kalau tangan kita di atas kan gitu.
Jadi sampaikan yang benar. Kalau jalannya itu benar, pasti semua ada yang namanya belas kasihan itu, ya kan? Jadi orang pun pengen mau tahu. Kalau misalnya ini cerita karena nggak ada Katie aja nih bang. Maksudnya Katie nggak ada, jadi tuh bisa tahu Katie gimana sekarang. Tuh sebenarnya kan pengen tahu kan Bul, kerjanya apa, ininya apa. Masa kakak adik nggak tahu? Jadi kalau bertanya, jangan urus urusan kita sebesar. Jadi dia bilang tadi, bukan begitu kan Ul. Jadi ya kenapa ditanya? Ya itu namanya keluarga, harus tahu di mana keberadaan. Jangan ucu-ucu, oh aku harus begini, baru enggak. Keluarga tuh mau tahu semuanya. Lagi tinggal di mana, sehat apa enggak. Ya itu kalau mau berkeluarga gitu. Jadi karena Katie nggak ada, atau kita bisa bilang bicara sama Katie. Memang saat ini kita better tahu Katie itu tinggal di mana. Yang tahu semua ini Kak Uli aja yang tahu Katie tinggal di mana, ya kan? Tuh kita tahu. Tony ke rumah Ton tahu. Semua ke rumah tahu. Dia ke rumah Ton tahu. Perlu nggak kasih tahu. Nah terus ya yang bagus lah semuanya ya. Kerja aja yang bagus, buka usaha. Hari-hari begini nih, seperti kita memang bersyukur Pak Uli udah semakin dekat dengan Tuhan. Kan semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih puji Tuhan, diberkatilah selalu. Itulah kurang lebih kalau masalah Oma ini, semua nggak ada lagi yang ini. Puji Tuhan, Oma itu dalam kemuliaan Tuhan. Dia meninggal orang lain tak bisa ngantar, ini sebelah tadi pagi. Adanya pun tak bisa melihat. Oma bisa satu malam Tong taruh di sini, nyanyikan, nyembah berdoa, bisa Tong menyanyikan, bisa dengan bunga-bunga yang indah-indah Tong antar ke dia, ya kan Bude ya? Dengan orang kasih makan, bisa kita nikmati, bisa semua diberkati, berkumpul. Ini ada orang yang hari-hari ini tidak bisa dilihat. Itulah kemuliaan Tuhan. Favornya Tuhan tuh ada sama Oma, perkenanannya itu, sehingga waktu dia dipanggil Tuhan ada juga dalam favornya Tuhan. Bisa diantar, orang sekarang nggak bisa diantar. Tapi saya percaya karena dia orang yang baik, dia orang yang takut Tuhan. Jadi mari kita ikut teladan Oma. Yang bilang baik itu bukan manusia aja, yang perlu Tuhan yang berkenan sama kita. Tapi kalau Tuhan berkenan, orang pasti lihat kita juga berkenan. Masa Tuhan berkenan tapi orang lihat kita aneh? Nah, pasti gitu ya. Jadi bersyukurlah mama kita ini dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Kak Uli nggak ada, sudah diikuti sana. Ya seperti Ella bilang, semua tidak ada apa-apa. Semua mengalir baik-baik saja. Silakan orang saling mengunjungi, yang ada di sini silakanlah mengunjungi, ya kan? Semua dibilang baik-baik. Kalau mau baik, semua baik-baik. Ini Bang Obed di sini, ya di sinilah base campnya. Kata Bang Seni, di sini dibuatkan base campnya juga. Ini artinya rumah keluarga. Siapa yang mungkin mau pertemuan di sini, ya itu belum tahu ke depan. Jadi kami juga mohon doa biar kami di Pekanbaru juga kondisi sehat, bisa juga sekali berapa tahun toh bikin pertemuan keluarga Tamaela. Masa cuma Karigan aja? Karigan ada, tapi itu dalam COVID nih kita nggak ada jumpa ke depan. Kita juga ada pertemuan keluarga kita, sehingga kita tidak seperti cerai berai sehingga tidak ada Oma lagi kan gitu. Tidak yatim piatu betul lah. Iya, ada Mama Uli yang sudah berjanji sama Oma. Jadi mama kita, ya memang dari dulu deh sejadi mama kita dari zaman kita kecil. Iya. Yalah, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita makan. Haleluya.